Shalom, salam satu tubuh Kristus, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Shalom Indonesiaku yang semakin diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom Indonesiaku, salam toleransi, salam damai, salam nasionalisme, salam kebangsaan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, beberapa hari ini saya mendapat kiriman oleh beberapa sahabat dan juga rekan-rekan yang menyampaikan video saya beberapa waktu yang lalu yang saya buat di dalam perjalanan kami melayani gereja-gereja Tuhan yang ada di pedalaman Indragiri Hilir, dan video itu dianggap salah oleh beberapa orang dan menganggap video itu adalah suatu tindakan yang kurang benar tanpa mereka tahu kebenarannya terlebih dahulu. Nah, jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, ini menarik ya. Karena kalau orang yang tidak tahu tentang sesuatu hal dan itu dianggapnya salah, dan terus orang itu akan menganggap sesuatu itu salah. Apalagi orang itu tidak berpengetahuan dan tidak berpendidikan yang cukup tentang segala sesuatu. Nah, waktu saya dikirimi video ini oleh rekan-rekan saya tersenyum. Baik rekan-rekan saya yang beragama Islam dan juga rekan-rekan saya yang beragama Kristen. Karena mereka cukup kaget, cukup terkejut dengan respon banyak orang tentang video yang saya buat itu. Terlebih rekan-rekan tahu betul saya adalah orang yang sangat nasionalisme. Saya dulu adalah seorang Muslim, dan begitu saya menjadi orang Kristen, saya tidak pernah membahas, saya tidak pernah mencampuri tentang segala sesuatu tentang keislaman lagi. Bahkan membahas Al-Quran, membahas agama Islam saya di masa lalu, saya tidak pernah. Karena saat ini saya sudah menjadi seorang Kristen, jadi apa yang saya katakan, apa yang saya bicarakan, dan apa yang saya syiarkan adalah segala sesuatu tentang kekristenan. Saya adalah orang yang sangat nasionalis. Untuk itu saya selalu menjaga toleransi. Dan saudaraku terkasih dalam Tuhan, orang-orang terus bertanya kepada saya tentang 3 hal. Yang pertama adalah tentang nama saya. Kenapa nama saya Muhammad? Yang pertama. Yang kedua, kenapa saya pakai peci? Dan yang ketiga adalah mengapa saya menyebut kata Barakallah? Karena banyak orang menganggap itu salah tanpa mengerti kebenaran. Nah, ini cukup memprihatinkan, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Jadi saya mau jawab begini, saudaraku terkasih dalam Tuhan, agar kita sama-sama paham, kita sama-sama ngerti. Dan ini adalah video jawaban saya dari pertanyaan banyak orang yang ditujukan kepada saya tentang nama, tentang peci, dan segala hal tentang kehidupan saya. Dan ini adalah video jawaban saya yang sudah mungkin ke-8-10 kali atau berapa belas kali lah saya buat. Baik, saya akan jawab satu persatu. Yang pertama, saudaraku terkasih dalam Tuhan dan saudaraku sebangsa dan setanah air Indonesia, mengapa saya memakai nama Muhammad? Karena memang itu nama saya. Saya dilahirkan dengan nama Muhammad Nur Rahman. Saya dilahirkan di rumah sakit Santa Maria Kota Metro. Itu jelas, nama saya Muhammad Nur Rahman. Itu nama pemberian orang tua saya. Jadi, sampai usia lebih dari 31 tahun saya adalah seorang Muslim. Hingga akhirnya saya mengalami Tuhan, saya dilawat Tuhan, saya mengalami kuasa mukjizat kesembuhan, dan Tuhan Yesus menyatakan diri kepada saya, dan akhirnya saya menjadi orang percaya yang diubahkan menjadi baru dan diselamatkan. Dan nama itu hingga hari ini masih tertulis di KTP saya, tertulis di SIM saya, tertulis di paspor saya, tertulis di ijazah saya dan semuanya. Karena itu memang nama saya. Nama saya adalah Muhammad Nur Rahman, sesuai dengan akte kelahiran saya miliki. Nama Paulus adalah nama baptis saya, dan Tambunan adalah marga saya. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, jadi nama lengkap saya adalah Muhammad Paulus Nur Rahman Tambunan. Dan itu, nama Muhammad Nur Rahman adalah pemberian orang tua saya, sesuai dengan dokumen sebagai warga negara Indonesia yang sah yang saya miliki hingga hari ini. Yang kedua, kenapa saya pakai peci? Saudaraku terkasih dalam Tuhan, peci adalah sesuatu simbol nasional. Peci adalah milik bangsa Indonesia. Peci bukan milik suatu agama. Peci adalah milik Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai salah satu
wujud kekayaan busana nasional Indonesia. Tidak ada larangan orang memakai peci. Peci hanya ada di Indonesia. Di luar Indonesia tidak ada peci. Bahkan dari zaman dahulu kala, peci sudah menjadi suatu tradisi yang indah. Kita melihat hari-hari ini, Bapak anggota dewan tanpa memandang agama apapun pakai peci. Aparatur sipil negara tanpa memandang agama apapun pakai peci di hari-hari besar. Umat Kristiani di kantong-kantong Kristen Indonesia, seperti contohnya di Sumatera Utara, ya, di Toba dan sekitarnya, orang-orang tua kita beribadah ke gereja pakai peci. Karena memang peci adalah budaya nasional. Jadi saya berhak memakai peci, siapapun berhak memakai peci. Karena ini adalah milik Indonesia, bukan milik satu orang atau satu kelompok atau satu agama. Jadi ini adalah budaya nasional kita. Haleluya. Dan yang ketiga, kenapa saya menyebut kata barokah atau barakah atau barakallah? Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kata berkat dalam bahasa Indonesia adalah kata serapan dari bahasa Arab barokah atau barakah yang serumpun dengan bahasa Ibrani berakah, berasal dari verba barak yang bermakna memberkati, memberikan salam, bahkan terkadang berarti berlutut atau merendahkan diri. Jadi, saudaraku terkasih sebangsa dan setanah Indonesia, ucapan berkat, kata berakah itu dipakai di dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 2. Ya. Kalau dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 2 itu jelas sekali literasi yang dipakai di situ. Yang ditulis dalam bahasa yang sangat jelas. Di dalam bahasa Ibrani itu memakai kata barakah. Ya. Jadi kalau berkat dan barakallah atau barakallah sebagai kata yang dipakai untuk berkat yang daripada Allah. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, dalam Alkitab bahasa Arab juga kata berkat dipakai dengan kata barokah atau barakah. Jadi saat saya menyebut kata-kata itu, saya sedang tidak menyinggung agama manapun di Indonesia. Bahasa adalah universal. Bahasa bisa dipakai oleh siapapun selama tujuannya baik dan menjadi alat komunikasi. Bahkan jika itu timbul sebagai ucapan syukur dari dalam hati. Jadi sekali lagi, saudaraku terkasih dalam Tuhan dan saudaraku sebangsa dan setanah Indonesia, sekali lagi kata barakallah atau berkat yang daripada Tuhan Allah adalah bahasa universal yang dipakai di dalam bahasa Ibrani dan juga dipakai dalam bahasa Arab. Tertulis juga di dalam Alkitab. Jadi di saat saya menggunakan bahasa itu, saya tidak menyalahi aturan manapun dan saya tidak melakukan suatu tindakan yang salah. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, mari kita belajar memperhatikan dan belajar mengerti bahasa yang universal ini. Ya, di tanah Arab orang memakai daster, orang memakai sorban, orang berbicara dalam bahasa Arab, walaupun mereka agamanya Kristen, Ortodok, atau agama-agama yang lain yang ada di tanah Arab. Karena memang mereka adalah orang Arab, berbahasa Arab. Seperti itu. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya harap video ini jelas untuk kita simak dan kita terima dengan jelas tentang pemahaman itu. Jadi sekali lagi, nama saya adalah Muhammad Nur Rahman dan peci adalah budaya nasional. Dari masa kecil saya suka sekali pakai peci, hingga hari ini saya pakai peci. Dan kata barakah atau barokah atau barakallah adalah kata yang tertulis dalam bahasa Arab dan juga bahasa Ibrani yang tertulis juga dalam Alkitab. Dan itu adalah bahasa yang digunakan oleh orang-orang Arab dan itu bersifat universal. Salam damai, salam penuh sukacita, salam NKRI, salam pengetahuan,
salam kebijaksanaan, salam kasih. Tuhan Yesus semakin memberkati. Shalom. Sekarang ini nih sedang beredar viral tuduhan bahwa umat Kristen bikin lagu rohani kayak sholawat buat memuji Yesus Kristus. Jadi kesannya umat Kristen sedang ingin memperdaya umat Islam. Dalam video yang memuat tuduhan itu ditampilkan juga rekaman kelompok paduan suara yang menyanyikan lagu Kristen tapi berbahasa Arab. Si pemilik akun minta umat Islam hati-hati dan bijak memilih lagu sholawat. Menurut akun ini, harusnya kan sholawat itu isinya pujian ke Nabi Muhammad. Kok yang ini malah memuji Yesus? Apa iya ini akal-akalan umat Kristen? Ternyata nggak gitu. Yang ditampilkan itu memang rekaman paduan suara orang-orang Arab yang beragama Kristen. Mereka memang beragama Kristen Ortodoks. Dalam video itu juga ditampilkan ilustrasi Yesus mulai saat lahir hingga disalibkan. Begini ya. Di Saudi itu juga ada yang beragama Kristen meski mereka minoritas. Kalau dikutip dari Wikipedia, populasi warga Kristen di Saudi sebesar 4,4%, alias sekitar 1,4 juta lebih warga Arab Saudi beragama Kristen dari total populasi sebesar 34 juta penduduk. Jadi jangan sangka Arab Saudi itu hanya beragama Islam. Udah ya, jangan adu domba umat Islam dan Kristen. Yuk beragama dengan akal sehat.